Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas B akan memaparkan sedikit mengenai zat gizi mikromineral yaitu zinc. Atau yang sebelumnya, perkenalkan nama saya Arinia Damayanti, NPM 2141020046 dari kelas B. Saya Alfizen dengan nomor NPM 214102056 dari kelas B. Saya Rosa Pasawanti dengan NPM 2141020038 dari kelas B. Baik, langsung saja kita mulai. Halo guys, kalian lagi sibuk nggak nih? Halo, kebetulan lagi nggak sibuk nih. Kenapa, Rin? Iya, aku juga gak sibuk kok. Kenapa, Rin? Oh iya, syukur deh sebelumnya. Kan minggu depan tuh mau ada perkuliahan ya soal mikromineral zinc. Nah, sebelum kita kuliah, kita diskusi dulu yuk biar nanti kuliah kita udah ada persiapan materi gitu. Ayo, boleh-boleh. Aku juga pengen sih diskusi bareng gitu. Boleh, ayo aja. Ayo, eh dari aku dulu deh guys. Setahu aku, zinc tuh bisa disebut juga seng gitu, merupakan salah satu mineral mikro yang memiliki fungsi dan kegunaan penting bagi tubuh, diantaranya menjaga fungsi membran, sistem imun, juga sebagai antioksidan. Nah, seng dalam tubuh itu ada dalam satu-satunya valensi yaitu Zn2+. Tubuh mengandung 1 sampai 2,5 gram seng yang ditemukan di tulang, gigi, rambut, kulit, hati, otot, dan testis. Mungkin kalau dari aku segitu, bener nggak sih guys? Bener-bener. Terus juga eh, zinc ini banyak didapatkan dari beberapa sumber makanan seperti daging, unggas, kemudian ikan, telur, susu, keju, hati. Kemudian juga bisa didapatkan dari selada, roti, dan kacang-kacangan. Nah, mereka ini mengandung di dalamnya. Kemudian juga beberapa seafood seperti tiram itu tuh merupakan sumber zinc karena di dalam tiram sendiri terdapat zinc sebesar 17 sampai 91 miligram per 100 gramnya. Selain itu juga sumber zinc yang paling baik katanya tuh dari sumber protein hewani gitu kayak daging, hati, kemudian kerang-kerangan, biji-bijian, serealia, dan telur. Nah, untuk serealia tumbuk dan kacang-kacangan sendiri merupakan sumber yang terbaik namun mempunyai ketersediaan biologis yang sedikit rendah. Kayak gitu. Wah, aku baru tahu kalau misalkan protein hewani itu sumber zinc juga ya. Bukan cuma sumber zat besi. Nah, yang aku tahu kebutuhan angka kecukupan gizi itu diantaranya. Nah, ada untuk bayi di umur 0 sampai 5 bulan itu 1,1 miligram per hari. Lalu untuk 6 bulan sampai 3 tahun itu 3 gram per hari. Lalu untuk 4 sampai 9 tahun itu 5 miligram per hari. Nah, ada juga untuk laki-laki umur 10 sampai 12 tahun itu 8 miligram per hari. Untuk 13 tahun sampai 80 tahun lebih itu 11 miligram per hari. Lalu untuk perempuan umur 10 sampai 12 tahun itu 8 miligram per hari. Nah, untuk 13 sampai 18 tahun itu 9 miligram per hari. Dan untuk 16 tahun sampai 80 tahun lebih itu 8 miligram per hari. Lalu untuk ibu hamil trimester 1 itu ditambah 2 miligram per hari sesuai umur. Dan untuk trimester 2 sampai trimester 3 itu ditambah 4 miligram per hari. Dan untuk ibu menyusui ditambah 5 miligram per hari. Wah, ternyata kebutuhan zinc sangat beragam ya. Kalau untuk zincnya itu sendiri, gimana ya prosesnya sampai bisa digunakan di dalam tubuh? Nah, kalau ini aku tuh sempat baca-baca gitu. Nah, di sini ada gambarnya nih. Kalau misalkan zinc yang kita makan itu nanti akan ke saluran cerna.
dan disimpan sebagai metalothionel, sebagian hilang oleh feses dan sel saluran cerna yang dibuang. Nah, setelah dari saluran cerna, nanti akan diikat oleh albumin dan juga transferin, karena seng ini nggak bisa masuk ke darah sendirian, tapi harus ada protein pembawanya, yaitu albumin dan juga transferin. Nah, lalu akan diangkut oleh darah ke hati. Di hati itu akan disimpan kalau misalkan ada kelebihan sebagai metalothionin. Nah, setelah di hati akan dibawa lagi oleh darah ke sel-sel target atau ke jaringan tubuh lain yang memerlukan gitu. Misalkan bisa ke pankreas ataupun ke jaringan di tubuh. Nah, seng ini bahan pangannya akan diserap di usus halus maksimalnya di jejunum, lalu akan diikat albumin dan transferin dan diedarkan dalam darah dan dibawa ke hati. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau misalkan ada kelebihan akan disimpan di hati dalam bentuk metalothionin, lalu akan diedarkan darah, diikat oleh albumin dan juga transferin, dibawa ke jaringan lainnya, misalnya ke otot dan juga pankreas. Nah, di pankreas ini akan digunakan untuk membentuk enzim. Setelah dari itu, akan disalurkan ke saluran pencernaan ketika makan. Jadi dari pankreas itu kembali lagi ke usus, makanya ada yang namanya sirkulasi endopankreatik, di mana saluran cerna menerima seng dari dua sumber, yaitu dari makanan yang kita makan dan juga dari cairan pencernaan dari pankreas. Gitu, teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk absorpsinya atau penyerapannya, zinc ini terjadi di usus halus tadi di jejunum melalui dua cara, yaitu ada transfer aktif dan juga pasif, yang dipengaruhi oleh efek suatu zat seperti vitamin dan lain-lain yang dapat berperan sebagai aktivator maupun inhibitor. Setelah diabsorpsi nanti akan masuk ke peredaran darah dan yang tidak terabsorpsi akan diekskresikan. Nah, lanjut, untuk absorpsinya ada dua cara. Yang pertama carrier mediated, yaitu cara aktif gitu. Nanti si zinc itu setelah masuk ke enterosit akan dimediasi oleh protein yang aku bilang tadi, yaitu CRIP, cysteine rich intestinal protein, lalu akan dipindahkan ke metalothionin atau melintasi sisi serosa untuk berikatan dengan albumin. Lalu yang kedua ada difusif pasif. Nah, sedangkan di tingkat seluler ini umumnya dibawa oleh albumin. Komponen plasma yang lain yang dapat mengikat ZN seperti alpha 2 makroglobulin, transferin, cysteine, dan histidin. Jadi sebenarnya bukan hanya transferin dan juga albumin gitu, ada transport yang lain juga. Transport yang utama terdiri dari dua family. Yang pertama ada ZIP, yaitu untuk influx atau masuknya zinc ke dalam sel, dan juga ZNT, yaitu untuk ekspor ion Zn dari sel, yaitu untuk pengeluaran Zn dari sel ke luar ke peredaran darah. Lanjut. Nah, untuk distribusi seng dalam tubuh, yang paling besar itu terdapat di muskuloskeletal atau otot-otot di tulang gitu. Ada juga di hepar, ada di jantung, tulang, otak, rambut, kulit, ginjal, dan plasma darah. Yang terakhir ada ekskresi seng. Sebenarnya ekskresi seng ini paling banyak dikeluarkan melalui tinja, yaitu 90%. Lalu ada 4% dari urin dan 6%-nya dari kulit, keringat, dan juga rambut. Mungkin kalau misalkan perjalanan seng di tubuh tuh kayak gitu, Alfi. Wah, kayak gitu ya. Terima kasih, Arin. Sama. Oh iya, kalau buat fungsinya buat tubuh zinc itu apa ya? Oh, kalau fungsinya sendiri dalam tubuh tuh banyak. Nanti aku jelasin ya beberapa. Yang pertama, zinc tuh bisa sebagai bagian dari enzim atau sebagai kofaktor dari 300 lebih kegiatan enzim. Nah, zinc juga berperan dalam berbagai aspek metabolisme seperti reaksi yang berkaitan dengan sintesis dan degradasi karbohidrat, protein, lipida, dan asam nukleat. Zinc juga berperan dalam pemeliharaan keseimbangan asam dan basa. Selain itu juga, zinc ini ternyata berperan dalam sistem kekebalan tubuh atau sistem imun, yaitu dalam sel T dan pembentukan antibodi oleh sel B.
Kemudian tadi fungsi biokimia zinc sebagai kofaktor, yaitu sebagai kofaktor karbosipeptidase A, kemudian DNA polimerase, RNA polimerase, superoksidase dismutase, karbonik anhidrase, dan zinc juga sebagai bagian dari regulasi hormon insulin. Nah, bukan hanya itu, tapi zinc juga berperan dalam produksi hormon pertumbuhan. Kemudian zinc juga merupakan bagian dari enzim kolagenase. Nah, zinkum yang berperan dalam sintase dan degradasi kolagen atau pembentukan kulit, metabolisme jaringan, dan penyembuhan luka. Kemudian peran enzim juga berfungsi dalam indera pengecapan, di mana defisiensi zinc ini berhubungan dengan hipoglesia atau kehilangan indera pengecapan atau rasa. Nah, ini ada gambar-gambar di mana zinc sebagai kofaktor. Di sini ada gambar karbosipeptidase A, kemudian superoksidase dismutase, dan ada karbonik anhidrase. Kemudian tadi kan kita udah bahas zinc sebagai kofaktor. Nah, kofaktor itu sendiri merupakan bahan kimia yang membantu molekul atau ion yang terikat dalam enzim untuk meningkatkan aktivitas biologis enzim. Nah, kofaktor ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kofaktor organik dan kofaktor anorganik. Kofaktor anorganik ini sendiri mencakup ion logam, magnesium, di mana magnesium ini sangat penting untuk heksokinase, polimerase DNA, dan enzim glukosa 6-fosfat. Nah, selain itu, zinc juga merupakan ion logam penting bagi dehidrogenase alkohol, karbonat anhidrase, dan fungsi DNA polimerase. Kemudian tadi kan sempat disinggung zinc dalam jalur sinyal insulin. Nah, di sini ada gambarnya nih, di mana zinc berperan dalam jalur sinyal insulin. Zinc sendiri juga merupakan mikronutrien penting yang diperlukan untuk lebih dari 300 proses seluler yang berbeda, termasuk sekresi dari pankreas. Nah, zinc ini berperan protektif sebagai kerusakan sel beta pankreas. Kemudian kurangnya zinc mempengaruhi sel beta pankreas dalam tubuh, sehingga dalam menanggapi panggilan untuk tubuh dalam memproduksi insulin, maka sekresi insulin akan menurun dan meningkatkan resistensi insulin. Ini juga ada gambar untuk zinc dalam metalothionin. Kemudian di sini ada penjelasan juga mengenai zinc dalam sistem imunitas, di mana yang pertama ada sebagai penyusun enzim superoksidase dismutase atau SOD, di mana tubuh secara normal mempunyai mekanisme pertahanan terhadap radikal bebas, yaitu antioksidan. Nah, antioksidan sendiri berfungsi untuk menetralkan radikal bebas. Nah, SOD ini salah satu enzim antioksidan intrasel yang melindungi sel dari serangan radikal bebas. Kemudian, zinc dalam sistem imunitas juga berperan untuk fungsi sel T dan pembentukan antibodi oleh sel B, di mana defisiensi zinc dapat menyebabkan atrofi timus, berkurangnya produksi limfokin, hormon yang diproduksi oleh timus, natural killer cell, dan aktivitas limfosit, serta reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Mungkin untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Mungkin seperti itu untuk peranan dari zinc ini. Wah, makasih ya, Novi. Ternyata banyak juga ya fungsi dari zinc ini. Sampai ada yang berhubungan sama insulin dan juga gula darah. Bener, ilmunya tuh bermanfaat banget buat kita ya, buat nanti nyusun menu. Misalnya kalau misalkan ada pasien yang diabetes mellitus gitu, jadi kita tahu kalau misalkan zinc ini berperan gitu dalam sekresi insulin. Nah, eh kalau boleh tahu, ada yang tahu nggak kalau misalkan kekurangan sama kelebihan zinc tuh efeknya apa gitu bagi tubuh? Yang ada dong, di antaranya ada defisiensi seng yang mengakibatkan pertumbuhan terlambat dan tidak sempurna.
atau juga bisa disebut kerdil. Lalu ada sintesis kolagen menjadi abnormal, seperti kulit kering dan luka sulit sembuh, lalu menghambat kematangan seksual pada pria, sintetis dan juga mengeluarkan testosteron menjadi rendah. Lalu gangguan sistem pencernaan seperti menurunnya fungsi penciuman dan pengecapan. Lalu gangguan sistem otak dan syaraf, kemunduran mental, serta akan mengganggu sistem imunitas. Nah, defisiensi zinc ini disebabkan oleh absorpsi yang inadekuat, seperti keadaan malnutrisi, vegetarian, interaksi antara zat gizi, komponen diet, dan juga obat-obatan. Lalu maldigesti dan malabsorpsi, seperti imaturitas, akrodermatitis, enteroheatika, lalu pembedahan lambung atau sekresi usus dan enteropati. Lalu pembuangan yang meningkat seperti keadaan katabolisme, enteropati dengan loss protein, gagal ginjal, renal dialisis, terapi diuretik, skeleting agent, dan dermatosis eksfoliatif. Lalu kebutuhan yang meningkat seperti sintesa jaringan yang cepat, penyakit neoplasma, dan juga anemias. Nah, selain defisiensi, ada juga kelebihan zinc, diantaranya kelebihan 2-3 kali dari angka kecukupan gizi yang menurunkan penyerapan tembaga. Lalu dosis kurang lebih 2 gram yang menyebabkan muntah, diare, demam, kelelahan yang sangat, anemia, dan gangguan reproduksi. Lalu kelebihan 10 kali dari angka kecukupan gizi akan mempengaruhi metabolisme kolesterol, mengubah nilai lipoprotein, dan mungkin dapat mempercepat timbulnya aterosklerosis. Lalu suplemen zinc dan makanan kaleng yang akan menyebabkan keracunan. Wah, ternyata zinc ini kebutuhannya juga harus sesuai dengan kebutuhan ya. Maksudnya nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih ya. Iya, Alfi. Nah, buat maksimalin penyerapan zinc di tubuh, ada beberapa interaksi yang harus diperhatikan supaya zinc yang kita makan itu bisa diserap semua dan menjadi lebih efektif dalam kerjanya. Lalu, adapun penghambat penyerapan zinc diantaranya ada pitrat atau serat, lalu oksalat, tembaga, zat besi non-heme, kadmium pada saat toksik, kalsium, dan fosfor. Keberadaan zat-zat tersebut akan mengikat zinc sehingga zinc tidak dapat diabsorpsi oleh saluran cerna dan mengurangi penyerapan zinc. Nah, adapun interaksi antagonis zinc diantaranya yaitu dengan magnesium. Suplemen zinc tingkat tinggi dapat mengurangi penyerapan magnesium. Lalu dengan asam folat dan zinc akan membentuk garam kompleks yang tidak larut pada pH 2. Namun saat pH lebih dari 6, maka ikatan akan putus. Lalu dengan aspikolinik dapat meningkatkan ekspresi zinc, menyebabkan keseimbangan negatif. Untuk interaksi sinergis diantaranya ada dengan vitamin A. Peran zinc sebagai regulator dalam transfer vitamin A melalui sintesa protein, dan zinc merupakan kofaktor enzim retinol dehidrogenase yang berperan dalam konveksi oksidatif retinol menjadi retinal. Lalu protein hewani dan asam amino yang dapat meningkatkan penyerapan zinc. Lalu dengan asam organik dalam makanan seperti sitrat, malat, laktat, dan meningkatkan penyerapan zinc. Oh, seperti itu ya. Wah, sangat bermanfaat sekali ya ilmunya. Makasih ya Rasa penjelasannya buat tadi kelebihan sama kekurangan zinc dan juga interaksi antagonis sinergis zinc dengan beberapa zat gizi lainnya.
Nah, menurut aku kayaknya diskusi kita udah cukup banget loh. Ini udah sangat lengkap gitu ya. Eh, Eh, Sekarang tinggal kita siapin aja nih buat kuliah minggu depan. iya, makasih juga ya semuanya udah mau diskusi. Ya, makasih juga kalian udah mau diskusi. Makasih Ya, semuanya. Aku pamit ya. ya, bye-bye. Baik, mungkin sekian dari kami kelompok mikro mineral zinc. Mohon maaf atas kekurangannya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.